Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau saya nggak jago pantun, Bu. Pantunnya turut-turut, ngikut-ngikut. Yang biasa disebut daun salam, daun saga. Ya, ibu-ibu yang kenceng jawab salamnya, insya Allah masuk surga. Kudu hafal. Karena sering disebut sama kiai. Kue talam, selai nanas. Apa ayo sambungannya? Nangkep. Yang jawab salam insya Allah rezekinya luas. Bagaimana hutang lunas, rezekinya kagak ada ya. Semangat amat utangnya lunas gitu. Berarti roman-romannya ada tuh di sini ya. Gak ada ya Bu, insya Allah. Ibu yang berbahagia, hari ini alhamdulillah materi kita sudah di hebatnya Al-Mu'minin itu begitu ya, udah syiar. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu para sepuh ya, para petinggi kita yang mensupport semua kegiatan di Masjid Al-Mu'minin. Kita sapa yang terhormat Bapak Imam Parkoso, ya sebagai pembina Yayasan Masjid Al-Mu'minin. Kita doakan beliau selalu sehat, diberikan Allah rezeki yang luas, dimudahkan segala urusannya, diberikan keluarga yang mawaddah warahmah ya. Juga kita sapa kepada yang terhormat Kiai Haji Dr. Anda Zainuri Hazet sebagai pengawas. Bu, Ibu selalu diawasi loh, hati-hati ya. Jangan apa tuh Kiai, jangan nambah-nambah ya. Tadi Kiai nanya kan ya, ini semua ada pasangan gak? Ada. Nah, jadi jangan suka pengen nambah lagi. Ada pengawas. Ibu-ibu gak bakal nambah-nambah ya Bu ya. Gak ada itu poliandri ya. Yang ada poligami. Boleh atau enggak? Takut saya jawabnya. Ya. Ya, kita doakan kiai kita, Kiai Haji Zainuri selalu sehat. Allah berikan usia yang panjang, yang berkah. Rezekinya dirahmati selalu oleh Allah. Berikan keluarga yang anak cucunya soleh solehah. Nambah istri. Nggak diaminin Kiai. Alhamdulillah. Kita juga menyapa yang kita hormati Bapak Ketua Yayasan Masjid At-Tauhid, Bapak Haji Salam. At-Tauhid, maaf lahir batin, Al-Mu'minin. Karena nanti sore juga di situ jadi bingung ya. Pak Haji Salam, ya alhamdulillah saat ini beliau selalu membersamai kita ya Bu ya. Alhamdulillah, kita doakan juga beliau selalu sehat, diberikan juga rezeki yang luas, waktu yang senggang ya Bu mendampingi kita, dan diberikan juga keluarga yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Hari ini. Masya Allah. Kita nyanyiin dulu Bu sebentar Bu. Ayo 1, 2, 3. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Selamat hari milad Bapak Salam Suherman. Kita doakan selalu beliau sehat walafiat. Selamat Pak Salam, Masya Allah, diberikan usia yang berkah. Sudah dipotongin kue belum?
Udah disiapin, Masya Allah ya. Yang saya juga akan menyapa Ketua Majelis Taklim kaum muslimah Masjid Al-Mu'minin, Bunda Afu, guru kita, dan beserta jajarannya. Kita doakan selalu sehat ya, semangat ya, karena jadi Ketua Majelis Taklim gak gampang. Tadi malam masih pusing itu, besok masakan jadi nggak ya? Ustazah datang nggak ya? Sampai hari terjadi ini beliau nggak tenang. Ya, kita doakan beliau selalu sehat ya, beserta jajarannya selalu diberikan Allah kenikmatan, kemudian rahmat, sehingga insya Allah Majelis Taklim kaum ibu al-muminin selalu berjaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya juga menyapa semua para guru saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, hadir di depan kita, guru-guru kita ya Bu ya. Kemudian para ibu-ibu Majelis Taklim, ketua Majelis Taklim yang insya Allah kita selalu berdoa semua beliau Allah berikan keberkahan. Kemudian jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mu'minin khususnya, kita doakan juga ibu-ibu semua diberi Allah kesehatan, keimanan, kesempatan, keberkahan, dan diberikan keluarga serta anak cucu yang soleh-soleha. Ada yang protes sama saya entar, saya belum punya cucu Bunda. Yang saya sapa juga yang sudah punya cucu ya, alhamdulillah. Ibu yang berbahagia, hari ini saya mengangkat tema cinta yang bertumbuh bukan sekedar bertahan. Kenapa sih saya angkat tema itu? Ya Bu. Bu, hari ini tahun 2026. Kiai izin saya menyampaikan, kebetulan saya melakukan penelitian tahun 2025. Makanya saya buka nih, takut salah nih saya nyampein. Hasil penelitian kita tahun 2024, kasus perceraian di Indonesia itu meningkat jumlahnya 394.608 kasus. Panjang amat ya. 394.608 kasus. Berarti 394 pasang ribu mengajukan kasus perceraian. Dari jumlah rakyat Indonesia 280-an juta. Jadi berarti 10% pasangan, 10% mengajukan kasus perceraian. Itu 300.280 juta, 1% ya. Baik. Kalau berdampingan dengan ibu-ibu yang pinter ngitung tuh enak saya. Baik. Kalau 10% jutaan ya. Baik. Bu, 300.000 itu banyak loh. Itu yang tercatat. Itu yang tercatat. Yang enggak tercatat, lu gua kembaliin ke emak lu. Kalau enggak, lu pergi dari rumah ini atau gue yang pergi. Nah, itu banyak. Betul? Itu enggak tercatat. Coba ibu tanya di lapangan, ada enggak yang cerai enggak punya surat? Banyak. Ini yang cerai punya surat. Jadi kalau nikah enggak ditanya-tanya. Mau nikah lagi? Iya, mana surat cerainya ini? Tinggal nikah. Kalau ibu yang mau nikah lagi, bapak yang mau nikah lagi, surat cerainya mana? Kagak, tapi aku udah ninggalin 5 tahun. Tadi enggak, kita sudah ditinggal 5 tahun, udah bercerai, udah berpisah rumah. Nah itu cerai juga namanya. Tapi tidak
catat. Kasus ini tinggi di tahun 2023-2024. Bu, yang saya catat cerai gugat. Nah, cerai itu ada dua, Bu. Cerai gugat, cerai talak. Cerai gugat dari 398 itu jumlahnya 308.956. Cerai gugat. Ibu tahu cerai gugat itu apa? Cerai yang diajukan oleh para istri. Apa, Bu? Yang diajukan oleh para istri dari 390-an ribu, yang ngajuin cerai 300 ribuan itu istri. Cerai gugat. Sementara cerai talak yang diajukan oleh bapak-bapak cuma 85 ribu. Inilah dasar saya angkat ini ke permukaan. Jadi yang sering ngajukan cerai itu emak-emak, bukan bapak-bapak. Emak-emak dilawan ya. Bahasanya nyambut, emak-emak dilawan. Jadi yang suka ngajukan cerai ibu-ibu. Makanya saya angkat ini, cinta itu kudu bertumbuh bukan bertahan. Seperti Kiai tadi sudah jelaskan kepada kita, cinta yang bertahan stuck di sana aja, nggak berubah-ubah. Gitu ya Bu ya. Ini alasan kami angkat ini. Nanti protes, Bu, di Al-Mu'minin mah alhamdulillah semua keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nggak perlu ini diangkat, tapi kita kudu perlu tahu, ya, kudu perlu tahu bagaimana caranya. Karena hebatnya Al-Mu'minin, ya, kajian ibu-ibu, kajiannya itu mendunia. Percaya? Kurang percaya, Mas Aji. Kajiannya mendunia, percaya? Bu, YouTube bisa dibuka di mana-mana. Ibu lagi umroh, kebetulan hari ini kajian, nggak bisa datang ke Al-Mu'minin, tinggal buka YouTube. Ibu di mana tuh? Lagi umroh, ya, beda negara. Berarti kajian Muslimah Al-Mu'minin mendunia. Kita bicara diskusi ini semua orang bisa menyimak dan mendengarkan. Nah, ini ada ya? Oh enggak ya? Belum di ya sama, oh ada, udah. Baik. Rumah tangga adalah amanah, betul ya Bu? Nah, ini dasar juga nih. Kalau kita tahu rumah tangga amanah, maka kudu dijaga. Ini alasan juga nih Bu. Yang kedua, tujuan menikah itu bukan hanya sekedar bersama, tapi tadi menenangkan jiwa. Kalau kita tahu tujuan menikah itu menenangkan jiwa, nanti kita kaji Bu. Nah, kemudian banyak rumah tangga bertahan tapi tidak merasa hangat, betul? Kadang-kadang gak mau cerai, gak enak, malu emak bapak kita, betul ya Bu ya? Gak mau cerai, kasihan anak-anak. Jadi rumah tangga itu adem ayem dingin, ya, tidak ada rasa. Suami lu kemarin di sono lagi nongkrong sama siapa? Sama itu. Biarin aja. Iya. Udah gak ada rasa. Bertahan tapi tidak berasa hangat lagi. Banyak. Ini alasan untuk ini diangkat. Bagaimana caranya? Kita cari solusi. Ya Bu ya. Nah, baru kita lihat. Tujuan pernikahan harus ingat kembali. Apa tujuan pernikahan? Udah dijelasin. Ini saya ngubah font huruf ayatnya jadi acak-acak. Tadi udah dibacakan oleh Kiai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahwa satu salah dari banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa Bu? Kita diciptakan
Ada pasangannya. Jadi bukan dewe-dewean ya Bu ya. Ada pasangannya. Kemudian untuk apa pasangan? Tadi udah dijelaskan, lintas kunu ilaiha, ketenangan. Kemudian dan dijadikan di antara kita berdua pasangan itu rasa cinta. Kemudian rasa sayang. Nah, lalu kita aja Bu, sakinah, ketenangan. Kita mau tenang rumah tangga kita kan kudu dijaga tadi. Jangan suami baru pulang belum nyampe tuh pintu. Suami dikasih ketegangan. Coba Bu, keluhan apa hari ini? Jangan tertawa, pasti ada ngeluh. Baru suami datang, Pak tahu nggak Pak? Tadi ke pasar beras naik. Cabai ternyata melambung. Sebut semuanya, suaminya tadinya mau pulang enak, tenang ya. Tahu-tahu dikasih keluhan banyak. Itu mah baru harga, ya kan, harga sembako. Suaminya nggak tahu nih, tetangganya sebelah beli Pajero baru. Dikasih tahu, Pak baru, belum tahu, belum. Di sebelah mobilnya bertukar. Kenapa memang? Jadi suaminya pengen pulang kantor tenang, nyaman, bahagia, ketemu anak dan istri, dikasih keluhan. Baru nyampe pintu. Bukan itu yang diharapkan dalam rumah tangga. Itu mah contoh kecil ya Bu ya. Ini sering terjadi. Maka ketenangan itu kudu dijaga. Litas kunu ilaiha. Hari ini mohon maaf ibu-ibu semua, kenapa kita ini sudah agak berubah? Karena memang banyak yang mempengaruhi. Ibu-ibu kan suka lihat TikTok, ya kan? Oh di TikTok kan ada tuh yang suka di TikTok tuh segala apa di videoin. Yang kasih dong aku apa Bu? Macam-macam. Emas berlian segala macam, kita kagak punya ya. Akhirnya protes sama suami. Yang lihat nih yang di YouTube kasih emas berlian, pusing lah suaminya kan. Jadi itu banyak pengaruh di kita itu hari ini adalah medsos yang buat kita tidak tenang. Mawaddah, cinta yang diusahakan. Satu ketika Bu, saya kebetulan penelitian tesis saya yang kemarin, saya itu diberi Allah kesempatan ikut S2 lagi Bu. Ikut S2-nya tentang sosiologi Islam. Karena memang saya penyuluh agama yang selalu didatengin dengan banyak kasus, makanya harus tambah ilmu lagi. Jadi satu ketika ada saya wawancarai ibu-ibu yang perkawinannya sudah 50 tahun. Coba Bu tunjuk siapa yang sudah 50 tahun. Guru saya ini Masya Allah. Ibu cantik, kalau saya namanya Bu Ida. Tapi kadang luar sana kadang-kadang Bu Basri ya. Ibu, jadi ketika saya tanya, ini orang tua saya Bu. Orang tua saya, guru saya berketemu, selamat datang ibuku cantik, sehat ya. Ibu itu ketika saya tanya Bu, apa rahasianya bertahan awet rumah tangganya? Bu mau tahu gak jawabannya apa? Sederhana banget jawabannya Bu ya. Saya catat kenapa ini penelitian. Kalau rumah tangga itu tidak ada yang tidak pernah bertengkar. Nah itu jawaban ibu-ibu sederhana. Semua rumah tangga pasti ada bertengkar. Terus jawabannya apa? Tapi karena kami cepat berdamai, apa Bu? Cepat berdamai makanya cinta kami selalu bertumbuh. Nenek-nenek itu yang saya wawancarai Bu. Kenapa? Karena anaknya 4 orang alhamdulillah sukses. Dia sama suami ke pasar berdua, ambil pensiun berdua, dua-duaan, ya kan? Saya perhatikan ini enak banget. Anak-anaknya, cucu-cucunya setiap minggu
ngumpul. Walaupun jauh sana ada Tangerang, Bekasi segala macam ya. Saya yakin di sini juga ada yang begitu. Tapi bahasa sederhana ini, kami bertengkar tapi cepat berdamai. Jangan kayak orang perempuan yang di luar sana empet dah. Gua mah empet sama suami gua dah. Yang begitu tuh ya sampai mati kagak gua maafin. Nah, yang begitu yang mana? Ada nggak yang begitu? Ada di luar sana, di sini mah kagak ada. Alhamdulillah. Banyak ya. Jadi cepet-cepet berdamai. Ini salah satu wawancara saya sama ibu-ibu yang sudah usianya 50 tahun perkawinannya. Ya Bu. Jadi cepet-cepet berdamai. Jadi kalau ada pertengkaran cepet berdamai. Nah, ini cinta harus diusahakan. Gak boleh Bu, cinta itu lama-lama hilang. Kayak iman kan, iman itu yazid wala yangkus. Sama, cinta juga bertambah jika berkurang. Kalau berkurang terasa di hati, tumbuhkan cinta itu. Apa tuh Bu? Ingatlah kebaikan suami kita nih ya. Karena kita pada istri kan. Ini ada yang suami gak? Nggak ada kan, di sini semua istri, ibu-ibu ya kan. Tumbuhkan rasa cinta kita kembali kepada suami. Ingat kebaikannya. Dulu waktu masa bekerja kalau terima gajian, Ma ayo ke pasar, ngapain? Beli apa yang mama suka. Nah, itu dulu kan, ingetin Bu. Ketika dia punya uang, kita mau makan kemana? Nah, ibu udah ada listnya tuh. Mie ramen. Apalagi Bu? Hah? Udah bagus. Iya kan? Ada tulisnya semua. Ingat itu kebaikan sehingga cinta itu tumbuh kembali. Ya Bu ya. Emang cintanya bapak-bapak ibu-ibu I love you? Enggak. Cintanya bapak-bapak ibu-ibu masih tetap enggak berubah. Kalau suami mau makan apa Pak? Bahasanya sih biasa. Nih hari kita makan apa yang ya? Biasa. Enggak kayak dulu. Yang siang ini kita makan kemana? Enggak begitu. Itu dulu. Waktu muda. Bahasanya berbeda. Tapi intinya sama. Pak, siang gini kita makan apa ya Pak? Bosen ya? Nah, Beb, boleh. Masih ada yang manggil Beb? Alhamdulillah, Masya Allah. Beb. Jangan ditukar B-nya jadi K ya. Bebek. Ayang Beb. Itu sama Bu, intinya sama. Berubah redaksi tapi intinya sama. Itu juga menumbuhkan rasa cinta. Kemudian nanti ketemulah Rahmah. Nah itu Rahmah tuh, nenek-nenek yang saya tanya 50 tahun itu. Sama bapaknya, sama akungnya anak-anak, eyangnya anak-anak, kakeknya anak-anaknya, cucu-cucunya itu dia tetap menghargai. Karena sudah merasa dapat kasih sayang. Udah gak ada lagi tuh I love you Pak. Mana ada di handphone, coba handphone kita ada gak suami kita? Ma, selamat pagi, I love you boro-boro. Masih ada? Suami saya paling nanya, Mama lagi di mana? Ya, gak ada I love you. Baru 25 tahun pernikahan, cuma ditanya, Mama lagi di mana? Jam pulang jam berapa? Ya kan? Bukan ditanya, Mama udah makan belum? Begitu ya. Itulah kasih sayang. Itu rahmat Bu. Rahmat yang diberikan oleh Allah. Jadi mawaddah warahmah. Dijadikan kita pasangan itu cinta dan kasih sayang. Nih alasan ya Bu ya. Nah cinta setelah menikah. Saya tuh selalu itemin, coklatin apa sih tuh maksudnya Ustazah gitu ya. Cinta bukan otomatis. Betul gak Bu? Gak otomatis. Makanya dari itu inget-inget baik-baiknya. Kan suami kita lagi di PHK ya. Males dah gua. Gak ada duitnya. Kalau bisa pergi aja dari rumah tuh. Ya kan?
Jadi nggak otomatis. Hari ini itu yang terjadi. Kenapa ibu-ibu yang banyak melakukan gugat cerai? Kurang imannya. Baru diuji oleh Allah langsung cari ganti. Langsung cari ganti. Bu, saya kan di KUA ya. Kemarin kita ketawa-ketawa. Ada teman saya yang iseng. Kalau ada yang aneh difoto. Ibu-ibu umur 40 tahun. Maaf ya, mau nikah. Pergi dulu ke belakang. Pak numpang ya. Kirain kita mau numpang kamar mandi. Ya bu silakan gitu kan. Rupanya. Keren ya bu ya. Keren. Ustadz-ustadznya terbenganga. Ini calon manten. Iya calon manten. Tapi Masya Allah astagfirullahaladzim. Ya bu. Seperti itu. Iman itu berkurang. Kasih sayangnya juga berkurang. Bisa jadi itu juga menjadi alasan dia berpisah dengan suaminya. Kurang iman. Ya. Kalau ditanya nih bu ya. Kalau ada yang nanya tuh kadang-kadang pemulu suka iseng. Kenapa bu menikah lagi, suami yang lama meninggal atau hidup? Ada yang isengnya. Sudah cerai kita, kenapa cerai? Oh panjang itu. Ya, alasannya 1000 bahasa. Tapi kalau orang-orang yang namanya penghulu kan menganalisa ya. Ya ini ibu, ya, itu jangan sampai terjadi sama kita. Jadi itu butuh usaha bu, cinta itu butuh usaha. Jangan dulu waktu cinta monyet usahanya minta ampun. Dulu tuh ya beli sapu tangan diwarnain, ditulisin namanya siapa, bener gak? Saya dulu begitu bu, dapat sapu tangan kiriman si Yayang, Yayang yang demen ya, ditulisin nama kita di situ. Sapu tangannya. Ya Allah, cinta monyet diusahakan cintanya selalu nyaman. Udah nikah cintanya enggak dipupuk. Nah, bagaimana caranya? Ibu di rumah tangga kita kudu harus berusaha. Kalau pulang suaminya pengen cinta berat sama kita, ya mohon maaf banget. Kalau baru selesai masak cepet tukar bajunya. Kenapa? Ibu berasa kan? Bau bawang masih ada, ya. Bau apa lagi? Bau asap masih ada. Ya kalau kompor gasnya rusak kan asapnya ngebul. Ya enggak? Kalau kompor gasnya baru enggak ngebul. Bau kan? Suaminya baru datang-datang mau cium istri. Kangen ya? Kagak jadi. Bau bawang. Jadi kalau suami datang cepet tukar baju bu. Cepet tukar baju, semprot sedikit. Jadi kalau dia mumet di kantor, pulang-pulang seneng banget, istri cantik melulu, ya. Nggak pergi keluar cari ketenangan. Nyari apa? Nyari yang wangi-wangi, nyari yang cakep-cakep, yang kagak bau bawang. Nanti protes. Bukan hanya soal perasaan tapi komitmen. Ibu harus komitmen dari nikah sampai tua komitmen. Mohon maaf ya bu ya. Kita nggak boleh ujub ya. Tapi untuk memberikan semangat boleh. Saya tuh bu, maaf ya. Kalau suami saya mau deket-deket saya bawa itu. Kenapa? Biar bagaimana suami kita biar dia tua dia mah suami kita. Betul ya? Kalaupun poligami itu boleh, kalau bisa dia sama kita doang ya. Iya kan? Wah ini gak nih. Jauh-jauh aja dari suami. Kenapa? Kagak enak baunya kan. Kalau enggak pakai sono dulu deh pak. Kenapa? Habis masak. Begitu. Begitu kita. Ya kan bu? Karena kita diajarkan. Biar suami itu tetap sayang, berikanlah penampilan yang terbaik. Nah, terus cinta bisa naik dan turun yang tadi saya sampaikan. Turun suami cintanya ke kita kenapa? Kita nggak jaga bu, kita tidak menjaga. Naik cinta suami jangan dicurigai. Suaminya datang mah ya Allah mah cantik banget hari ini. Lah lu kesambet di mana? malah dikomentarin ya. Suami bilang kita cantik banget,
lu kesambet di mana gitu ya. Karena sebelum ini dia mungkin melihat kita biasa-biasa aja. Tahu-tahu baru beli baju baru, menyala lagi. Tuh, merah marun. Baru gak tuh? Baru. Maka dari itu kalau kita cintanya menurun, cepet-cepet kita perbaiki. Jangan cinta menurun kita pergi. Ya Bu, cari yang baru. Jangan. Kita perbaiki. Apa Bu? Iya. Ini kenapa saya ungkap. Ini memang kejadian di lapangan seperti itu Bu. Nah, baik. Ibu, kita lihat di sini penyebab cinta tidak bertumbuh. Ibu terlalu sibuk, kurang perhatian. Ya nggak tuh Bu? Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Saya nggak mau nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu yang cinta pengajian kan pagi di Al Mukminin, nanti di masjid ini, sore di masjid itu, malam di masjid ini. Dari pagi sampai malam ngaji melulu. Bapaknya puyeng juga. Nih hari baju pagi, ini pakai baju putih, nanti siang pakai baju merah, sore pakai baju biru. Pulang pakai daster. Masuk kamar robek lagi. Bau lagi. Suaminya bingung. Dari tadi pagi istri gue mah cantik banget ya. Kemana gitu? Sibuk. Bukan suaminya yang diperhatiin. Tapi alhamdulillah ibu-ibu di sini mah enggak ya. Alhamdulillah. Tudung saji tadi udah ada makanannya? Udah. Oh. Ayo Bu, tudung saji pagi-pagi itu kudu harus berisi ya. Saya juga nggak boleh sombong. Saya Bu walaupun kerja pagi-pagi, yang namanya tudung saji pagi itu kelar Bu. Suami pulang masjid ngapain coba? Suami mana yang pulang masjid langsung ke kamar nyelonong? Suami saya kalau pulang masjid tudung saji yang dilihat. Apa Bu? Tudung saji. Saya udah perhatiin Bu. Suami orang kayak gini gak ya? Apa suami saya aja? Pulang dari masjid, rumah saya kecil Bu, on wae, masuk kamar ini gitu. Jadi pas masuk ke ruangan tengah langsung buka. Tudung saji. Yang dilihat tudung saji. Nah, nanti saya nyamperin. Yang mama cuma bikin itu, gimana? Papa mau nggak? Nah, mohon maaf. Saya memang panggil suami saya sampai hari ini masih sayang. Ya, bukan kecentilan. Habit sudah biasa. Jadi dulu ayah saya, mencontoh yang baik boleh ya. Ayah saya panggil ibu saya sayang. Tapi S-nya hilang. Yang gitu ya. Jadi waktu saya di kampung, pernah gak saya cerita di sini? Enggak ya? Saya di kampung, datanglah tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ibu Ayang ada nggak? Nah, saya juga bingung. Ibu Ayang gitu kan? Ibu di sini rubahnya Ibu Erna, gitu ya? Ibu saya Ibu Erna. Iya, Ibu Ayang, istrinya Pak Datu. Oh alah, saya kuliah Bu, jadi saya pulang ditanya gitu, ibu saya nongol, kenal kan? Ibu saya kenal. Saya ke dalam ke adik saya. Memang mama tuh nama Ibu Ayang. Bukan, itu kan abak kita kalau manggil emak yang. Kedengeran. Rumah kan sepetak di tengah sawah. Orang di sawah lagi. Rumah kita Bu di kampung di tengah sawah. Bu Ida yang tahu tuh, rumah kami itu banyak sawah. Karena di Maninjau itu banyak sawah Bu. Saya satu kampung sama Bu Ida ini Bu, satu kecamatan. Ya. Jadi ke sawah, bapak saya kalau manggil ibu saya teriak, yang, begitu. Udah tua ya namanya orang tua ya. Kata saya, walah papa kalau manggil om mama tuh jangan teriak-teriak, maka orang sekampung tahu. Nah jadi sudah terbiasa. Maka saya bilang sama suami saya, Pak aku manggil papa yang aja ya. Gitu. Jadi maka teman-teman saya kalau saya nelpon, yang lagi di mana yang? Jemput mama bisa nggak? Teman saya, cie. Saya bingung ya, so sweet gitu. Enggak Bu, sampai hari ini saya manggil suami saya sayang. Bukan kecentilan, tapi sanya udah nggak ada, yangnya doang.
Menurut saya itulah bukti saya bahwa saya tetap sama suami saya menghargai dah. Ya Bu ya, menghargai. Karena kalau suami kalau udah tua kan lebih ini Bu, lebih sensitif. Istrinya duduk sama laki-laki dia. Ya, nanti sampai di rumah gini. Sebenarnya dia nggak nanya itu, tapi tingkahnya udah lain. Apa sih? Ini saya udah nanya, ini suami saya udah nyangka nih. Tadi ini saya bicara sama siapa nih, kan gitu ya. Namanya kita kerja ya Bu. Pak, saya udah tahu Bu, kalau suami saya udah agak lain mukanya. Pak, tadi itu kan Bapak kasih ngobrol-ngobrol gini. Berubah mukanya Bu, ya kan? Berarti dia udah gak seneng walaupun udah tua, lihat kita yang tua-tua ini yang kagak demen orang ya. Kita kan udah tua Bu, siapa yang demen sama kita? Ya kan? Ada aja, ada ya. Berondong yang rada-rada. Berondong yang suka sama nenek-nenek mah kita mah rondong rada-rada ya. Kita kan merasa bahwa kita mah kagak ada yang demen ya. Tapi tetap suami kita kalau kita duduk sama yang laki-laki lain tuh dia gak seneng Bu. Gak seneng. Nah itu tandanya masih cinta. Jadi tolong perhatian ibu jangan kurang ke bapak. Walau hanya menyediakan pagi-pagi di tudung saji udah ada sarapan. Nanti siang nanya, Bu saya mah jujur Bu. Pak mama gak sempet masak, kita beli apa ya Pak? Ya suami saya walaupun bagaimana, walaupun dia nanti bilang lu harus masak gitu ya. Beli apa kagak enak kalau beli, udah tahu saya itu mah. Masak aja gitu ya. Ya udah paling kita masaknya ngerebus-rebus aja yang gampang, semua cemplungin dah tuh. Tempe masuk, ikan masuk, sayur masuk sekaligus. Wortel masuk, itu saya itu Bu. Udah pas dilihat di atas tudung saji masih mangkok-mangkok doang. Kata saya ada proteinnya itu Pak, ada sayurannya, semua lengkap di sana, iya Kak. Itu hanya bukti salah satu perhatian kita kepada suami. Kemudian terlalu sering membanding-bandingkan dengan orang. Bu jangan pernah walaupun suami kita udah keriput, rambutnya udah putih, apalagi Bu jalan udah terogoh-ogoh begini. Iya kan? Jangan bilang, Pak jalan tegap sedikit kenapa? Jangan Bu, dia udah berasa gue udah tua. Ya kan? Apalagi saya Bu, suami 9 tahun dari kita. Ya kan? Beda kan? Rambutnya udah putih. Tapi tetep Bu, kalau pakai baju yang bajunya jangan yang itu. Kenapa? Biar papa lebih muda kelihatan. Tetap kita berikan perhatian, jangan dibanding-bandingin, jangan begini. Pak, teman aku pakai baju ini kemarin cakep banget, wah. Padahal kita dia pakai baju itu ya. Jadi ngomongnya jangan pakai temen, sensitif. Jadi jangan suka banding-bandingin. Pak, si itu suaminya udah pensiun tapi pinter ya Pak, bikin usaha, jadi duitnya mah tetap segitu-gitu aja. Lah, itu namanya ngebandingin. Suami udah pensiun pengen istirahat, gak mau lagi kerja, iya kan? Beda kan? Pensiun dengan tidak pensiun beda gak pendapatan? Beda. Tapi bagaimana rasanya? Sama suami kita juga kan? Bukan suami orang kan? Bukan. Nah itu. Lebih fokus pada kesalahan pasangan dikurangi. Ya Bu, karena itu juga menyebabkan kita tidak bertumbuh. Kesalahan yang dilihat, kadang-kadang cuma salah satu, semua jadi salah. Kata orang apa Bu? Apa namanya pepatah? Susu sebelanga. Tercemari oleh nila setitik. Jangan sampai itu terjadi di rumah tangga. Hari ini itu yang banyak terjadi Bu. Saya minta maaf. Even kita ini duduk bersama, teman-teman kita banyak yang kayak begitu Bu. Apanya? Suami gua tuh susah. Saya bingung ya, saya bilangnya Allah suami sendiri diceritain kepada orang. Jangan ya Bu. Kalau mau curhat, curhatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang saya gak pernah curhat Bu? Curhat saya. Kalau saya lagi empat sama suami saya curhatnya sama Allah. Nangis Bu. Emang suami kita tuh baik-baik terus sama kita?
Enggak, saya kan juga manusia Bu, ya kan? Iya, saya juga wanita biasa, manusia biasa. Sesekali juga ada sedih, tapi jangan ngungkap sama orang. Sehingga orang ngelihat kita itu pasangan yang selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan dilihatkan kepada orang kita tuh ada perselisihan. Ini malah lagi cerita. Enggak kelihatan malah diceritakan. Jangan sampai. Jadi semua kita punya masalah. Itu. Sedunia ya. Sedunia orang perlu tahu. Gua lagi sebel. Suami gua semua diceritakan di TikTok. Harusnya orang kagak tahu. Statusnya apa Bu? Galau. Bukan dibikin status alhamdulillah barakallah suamiku. Kan enak ya Bu? Orang seneng banget ya. Ya Allah ibu itu ya bahagia banget. Gitu. Walaupun di dalamnya bohong. Lelah fisik tidak menguatkan hati. Maksudnya apa tuh Bu? Salah satu juga yang membuat kita tuh cinta gak bertumbuh. Kita tuh fisiknya lelah menurut kita. Dan hati kita jadi lemah. Ya Bu ya. Makanya deket-deket pengajian. Biasanya ibu-ibu pengajian ini baik-baik. Kalau ibu cerita. Jangan masuk sini keluar sono. Masuk sini ke sini ya. Didalami masalah teman kasih solusi. Ini begini ya. Demen ya lu sabar ya lu sabar. Entar ketemu teman yang lain. Lu tahu nggak? Iya. Dasar emang ini tuh ya. Malah temennya dijelekin sama teman yang lain. Bukan mencari solusi. Kita lihat ini Bu. Ujian dalam rumah tangga. Tadi itu tidak bertumbuh karena kita tidak paham. Ya. Sekarang kita lihat ujian. Siapa ujian kita Bu? Anak. Hari ini anak ujian besar. Betul? Bukan ibu saja, saya juga. Saya juga punya anak, ibu punya anak. Ibu punya ujian, saya juga punya ujian. Tapi ujian kita berbeda. Maka carilah solusi. Solusi ya Bu. Contoh, maaf. Saya punya anak laki-laki semua Bu. Punya anak laki-laki. Kata ibu saya, iya cantik sendiri betul. Jadi makanya baju gak bisa turunan. Gak bisa tukeran. Bu, kata ibu saya, kamu punya anak laki-laki ya Roza, jadi jangan banyak ngomong. Nah saya bingung, kenapa gak bisa banyak ngomong? Laki-laki gak suka diomongin banyak. Jadi kata ibu saya, ngomongnya sekali-kali aja. Tapi harus jelas, kata ibu saya. Jadi ibu saya jadi panutan, mas saya kenapa Bu? Mohon maaf, ibu saya umurnya sekarang 75. Anaknya 12, berapa Bu? Nah, selosin. 12 berarti punya pengalaman kan mendidik anak. Alhamdulillah rezeki Bu, rezeki. Saya bilang rezeki orang tua saya aja. Bahwa anak-anaknya menurut saya sukses. Suksesnya gimana? Kalau kita gak ada yang jadi hayawan berarti sukses, betul? Dulu anak lu jadi orang gak? Ada gak Bu? Nah itu bahasa jeleknya jadi orang. Padahal kita udah jadi orang. Ya kan? Betul gak? Gak ada yang jadi hewan kan? Maksudnya sukses itu sukses dunia akhirat insya Allah. Tidak merepotkan orang tua. Maksudnya begitu loh Bu. Tidak bikin hati orang tua sedih gitu. Nah saya pengen tahu mak saya itu gimana ngedidiknya. Memang iya mak saya gak banyak ngomong. Karena apa dulu mungkin anaknya banyak gak sempat ngomong ya. Urusin cucian. Dulu gak ada pembantu Bu. Hanya cuma ada yang bantuin mencuci kalau melahirkan. Masak apa, emak kerjain sendiri. Ya kan? Ibu saya tuh. Jadi saya gak banyak ngomong. Nah terus saya mikir Bu. Gimana caranya anak saya tahu saya marah. Bacanya astagfirullah. Jadi saya buktikan Bu. Kalau saya sekarang ngomong astagfirullah. Anak saya takut Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah nak, tuh anak saya udah takut Bu.
Pasti ada hal yang sangat menyakit oleh saya. Nah, terus Bu, saya kalau mau ngajak ngomong anak saya udah berlimpah-limpah rasanya, udah ya. Tapi saya berusaha jadi enggak berapi-api. Nah, Mama mau ngomong boleh enggak? Jadi itu kita agak lembut, masih lembut Bu. Duduk bareng, omongin. Itu anak ujian. Ujiannya beda-beda, betul? Anak saya laki, ujian saya dapat anak laki-laki. Nak perempuan, nak laki-laki sekarang sama. Semua pada takut kalau anak gak pulang jam 12 malam, jam 11 malam, emak tuh ya mandangin pintu. Ya, saya begitu Bu. Udah datang belum, lihat jam dinding, buka handphone, di mana nak, di mana nak. Sama Bu, ujian rumah tangga. Tapi yang paling parah ujiannya, na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi, astagfirullah, yang membuat kita malu. Bu, saya kebetulan penyuluh yang juga memberikan bimbingan pengantin. Saya kalau udah melihat di sudut anak usia 15 tahun duduk catin itu calon pengantin berdua, perempuannya endut. Nah, saya udah sedih tuh. Saya saja sedih, bagaimana orang tuanya. Saya mau nanya pun keluh bibir saya ini, kamu kenapa? Apa kamu tadinya nikah siri? Nggak berani saya nanya. Tapi adakah wanita muda nikah siri? Ya nggak ada. Usianya paling-paling 15 tahun. Nah itu masuk juga harus namanya dispensasi. Apa dispensasi Bu? Keringanan. Nggak boleh nikah di bawah 19 tahun. Jangankan nikah ndut. 19 tahun aja nggak boleh dalam hukum positif. Hukum positif di Indonesia sekarang tahun 2019 berubah. Dulu wanita 16 tahun boleh, sekarang 19 tahun. Kenapa? Banyak pertimbangan dari segi kesehatan, dari segi mental, spiritual, ya kan? Nggak siap. Akhirnya anaknya harus dinikahkan melalui surat dispensasi. Ada keringanan karena sudah duluan investasi. Investasi udah masuk duluan. Naruh sahamnya udah duluan. Begitu Bu. Nyicil. Itu ujian, betul? Maka dari itu kita harus cari sebelum terjadi. Itu ujian rumah tangga Bu. Kemudian biasanya mohon maaf ya Bu, kalau udah terjadi begitu suami istri cekcok. Kalau cekcoknya tidak punya solusi, akhirnya mak bapaknya juga, lu urus anak lu, gua jalan. Kalau udah begitu anak siapa? Anak lu. Anak siapa? Anak lu. Nanti emaknya bilang anak lu. Emaknya bilang ke bapaknya, lu. Bapaknya bilang ke emaknya, lu. Kalau udah begitu anak lu, bukan anak kita. Rumah tangga butuh iman, bukan emosi. Butuh iman, bukan emosi. Ibu tadi kita udah banyak cerita. Di rumah tangga tuh harus banyak iman. Emosi dikurangi. Kata Kiai apa? Jangan sedikit-dikit tensi. Iya kan? Ini kalau ada ibu-ibu yang tensi sesuatu nih. Siapa yang tensi di sini? Tensi rendah, tensi tinggi, gitu dong nanyanya. Tensi rendah, tensi tinggi. Berbaik sangka. Kalau tensinya tinggi, tidurnya jangan larut, ya kan? Baik sangka Bu. Jangan kalau tensi, bagaimana emaknya nggak tensi? Suaminya begono, ya cerita di luar. Enggak, kenapa tensinya naik? Tidurnya larut malam. Nah, bahasanya baik ya Bu ya. Kemudian ini ujian dalam rumah tangga. Di sini ada contoh Bu, ujian rumah tangganya istri sebentar, anaknya Abu Bakar siapa Bu? Bukan.
Zainab ya, anak Abu Bakar Zainab ya, saya lupa jadi ntar dulu. Nanti saya ini. Jadi saat suaminya berperang, itu kan ujian juga ya Bu. Nah dia di rumah tuh Bu, suami nggak pulang-pulang berperang. Ujiannya apa Bu? Tadi anak ya, sekarang istri ujiannya. Ada nggak di sini suaminya yang berlayar? Nggak ada ya, alhamdulillah. Di luar sana ada yang suaminya berlayar. Orang berlayar minimal berapa bulan Bu? 3 bulan, 6 bulan. Nah ini ujian. Ujian butuh iman. Suaminya ujian, istrinya ujian. Suaminya di sono diuji, istrinya di sini diuji. Maka harus kuat iman. Kalau nggak kuat iman, cari solusi. Solusinya apa? Bismillah, minta sama Allah ada pekerjaan yang lebih baik. Lebih baik bukan berarti nggak bagus, ya seperti itu. Jadi butuh iman, jangan emosi. Nanti ketahuan tuh istri, mohon maaf mungkin lagi apa sama temen dan segala macam, langsung emosi. Tidak mencari solusi. Ternyata istrinya butuh didampingi, diayomi, ditemani. Sebaliknya suami juga begitu. Maka carilah solusi. Ibu adalah penjaga rumah. Ibu jaga rumah atau jaga warung? Ibu adalah penjaga rumah. Rumah itu tanggung jawab ibu. Mohon maaf ya Bu, saya jujur. Saya kalau lihat ibu-ibu yang apa adanya, saya mah begini, maafin ya Ustazah, begini-begini aja. Saya nggak demen begitu ngomong, jangan begini-begini aja. Saya tuh bilang saya alhamdulillah Ustazah, saya alhamdulillah ibu. Jadi baca dulu alhamdulillahnya. Maaf ya Bu, saya pernah mendapati pasangan yang mengajukan talak. Ini talak ya, bukan cerai. Istrinya apa adanya. Rumah berantakan. Kali nggak disapu-sapu 1 minggu kali ya. Di kamar bajunya beraur-auran. Kamar anaknya bagaimana. Jadi suaminya tuh sebel. Nggak bisa tenang di rumahnya. Kenapa? Istrinya nggak jaga rumahnya. Rumahnya berantakan. Itu mah sederhana. Sederhana. Yang lain lagi apa Bu? Ada nggak ibu-ibu di sini yang lebih pintar dari suaminya? Kemarin kan ada kasus. Apa kasusnya? Harta suami semua dijadikan gadai. Ngapain? Judi online menggadaikan harta suami. Mana harta suami? Rumah yang dikasih ke kita kan tadinya harta suami. Dia cari duit buat kita. Bu, ternyata judol itu na'udzubillah Bu, ngeri loh Bu. Mohon maaf Bu, ASN ratusan juta rumah sudah tergadai habis-habisan. Itu beneran, ini saya nggak bohong nih, beneran. Dan itu langsung ngomong sama saya, minjem uang. Mulanya saya nggak percaya karena penampilannya wah. Saya pikir tadi itu ASN, dua-dua ASN, kok bisa? Karena tadi penampilan. Bu, saya tukar HP kalau dibeliin anak, kalau kagak dibeliin HP saya gitu-gitu aja Bu. Kalau masih bisa WA Bu Apu pakai. Kalau masih bisa nelpon pakai. Kalau belum nggak keluar lagi tuh ya, nggak keluar lagi WA, nggak keluar lagi tuh muka kita, baru diganti. Tapi kalau yang keluar model baru, ya edisi baru, beli tas yang model baru, beli. Jadi itu gaya hidup, Jadi nggak jaga rumah tangganya. Rumah yang dijaga tuh semuanya harta, anak, betul? Ada Bu, dan itu menyebabkan divorce, perceraian. Yang saya ceritakan ini kenyataan. Makanya ini kita harus ceritakan. Hari ini kasus yang tinggi itu karena
perselisihan, saya belum tadi sebut. Dari 398.000 yang mengajukan, yang bercerai karena perselisihan 250 ribuan. Terus yang lebihnya kenapa Bu Rosa? Bisa jadi dia bercerai mau menikah lagi karena istrinya punya penyakit. Ternyata istrinya nggak mau poligami, bisa kan? Atau istrinya nggak bisa punya anak, tapi istrinya nggak mau poligami, ya kan? Atau suaminya yang mengundurkan diri menjadi seorang suami. Jadi baik-baik. Yang berselisih 250 ribuan. Berantem maksudnya gitu loh Bu. Nah, begitu keadaan hari ini. Lalu bagaimana? Kalau udah kasus begitu, ujiannya begitu rumah tangga, akhlak kita kepada suami seperti apa? Bu, maaf. Surga istri di mana Bu? Suami. Sekali lagi saya tanya, surga istri di mana Bu? Yakin gak Bu? Saya takut Bu. Kalau suami saya udah marah, saya langsung ngomong. Jangan marah ya, saya takut masuk neraka. Jadi ibu harus berani ngomong sama suaminya. Kalau suaminya marah, ibu harus ngomong. Kalau marah, jangan lama-lama. Saya takut malaikat diberikan tugas sama Allah mencatat kesalahan kita. Istri. Bu, saya minta maaf ya Bu ya. Istri yang tidak mau melayani suami saja dimurkai. Ya. Bagaimana lagi kalau kita benar-benar sengaja. Maaf lahir batin. Ibu-ibu nih usia 50 tahun semua kan? Nah. Ada yang di bawah 50 tahun coba tunjuk. Ada ya? Oh iya. Maafin ya kalau ngomongnya agak rada-rada nih. Maaf, Masya Allah. Bu, usia 50 tahun maaf ya. Kadang-kadang ada capeknya betul? Betul? Saya mengalami Bu. Saya kan udah 50 tahun. Ada capeknya betul? Tapi saya omongin aja Bu. Maaf ya. Jangan saya dikasih dosa. Maaf lahir batin. Daripada kita malu, takut, kemudian kabur. Kok tidur di kamar ini? Oh itu banyak nyamuk. Nyamuk apa? Padahal menghindar. Suaminya kan marah itu Bu. Malaikat udah catat. Itu akhlak. Jadi gak apa-apa Bu, jujur aja. Ada gak di sini yang berani mau nyariin istri buat suaminya? Belum berani ya? Nah, maka dari itu harus jujur. Kalau udah ada yang berani, Pak, saya kan udah tua nih. Saya carinya yang lebih muda mau? Ada nggak di sini? Ada Bu, istri yang Masya Allah punya kekuatan iman. Daripada dia banyak dosa, suaminya nanti jajan di luar atau bagaimana, dia carikan istri yang lebih muda. Tapi itu tidak dianjurkan. Nanti saya keluar nanti ada yang protes ya Bu Apu. Bu Rosa nih kadang-kadang ya. Enggak ya Bu ya. Tapi itu salah satu akhlak. Maka pergaulilah suami dengan cara baik. Jadi jangan menghindar lalu pindah tidur. Pengen tidur sama anak malam ini. Itu mah sinyal. Yang kedua bicara lembut. Jangan menyakiti. Ya Bu. Jangan suka menyakiti. Benar atau tidak kenyataan terjadi. Hari ini banyak wanita yang suaminya sudah tua bahasanya kurang nyaman. Maafin ya Bu. Suami saya kemarin, nanti kalau ceramah di sana omongin ini ya gitu. Kenapa Pak? Papa kemarin pulang dari masjid, aduh kasihan banget. Ada suami dibentak-bentak sama istrinya. Suami saya tuh Bu. Dibentak bagaimana? Dibilangin ya hari udah hujan keluar itu makanya jadi begini.
Suami saya tuh dipraktekin ke saya. Kata saya, papa nguping. Saya itu serius 3 hari yang lalu. Masa sih pak? Iya ma, makanya nanti mama kalau apa tuh bilangin ya ma gitu. Kasian papa, dia merasa jadi suami ya. Kasian. Coba tuh bu. Hanya gara-gara hujan, gara-gara mungkin suaminya lupa payung, atau suaminya kepengen main hujan, kita kan gak tahu. Dimarahin bu, depan orang banyak kata suami saya. Di jalanan. Itu suaminya udah tua, udah pensiun, pangsiun. Ya, udah pensiun. Bahasa lembut napa bu? Ya Allah, papa mah kita udah aki-aki papa. Jangan berhujan-hujan bawa payung gitu pak. Sama enggak? Sama, redaksi berbeda. Sampai suami saya pulang-pulang nyariin saya ngomongin itu doang. Mak kalau ceramah bilangin sama emak ya mak ya. Mak jangan marah-marah sama laki yang udah tua. Mesemnya begitu amat. Saya bingung bagaimana ya caranya itu ngomongnya. Nah ini kebenaran nih bu, ada tema ini. Padahal 3 hari yang lalu. Ini tema udah masuk dari 2 minggu yang lalu. Memang Allah itu sayang sama kita bu. Supaya enggak marahin laki. Menasehati dengan cinta bukan dengan emosi. Bu, pernah gak nasehatin suami? Pernah. Saya pernah bu. Suami saya itu baik aja semua orang. Ini kalau dia nonton YouTube, dia bilang, ya suami istri gua ada benar dah ceritain gua gitu ya. Itu bu maaf ya bu ya, kalau usaha tuh baik aja semua orang. Saya udah mandangin nih bu, nah ini temennya rada-rada nih gitu ya. Tapi sama suami kita itu gak boleh, ma jangan berburuk sangka. Nah, dia ngomong begitu. Tapi kalau udah kejadian, saya tuh emosi banget ya bu. Duh gimana cara ngomongnya nih, tapi saya astagfirullah. Duduk nih. Makanya papa kemarin kan mama udah bilang. Mukanya aja udah kelihatan kagak begitu. Ya, suami saya bilang mukanya bagaimana ma? Agak garong. Kan bahasa jeleknya garong ya. Mukanya begitu pak masih percaya. Nah sekarang udah papa begitu kan? Iya udah jadi pelajaran ya pak. Dalam hati saya. Ya kan? Tapi bagaimana bu kalau kita marah dia mental? Pernah dulu, pernah. Saya pernah muda bu. Nikah umur 25. Suami saya rada-rada, saya emosi kan. Abis itu suami saya kabur. Dari pagi sampai sore kagak pulang. Wah ini lokaan nih, istri saya marah-marah gitu. Jadi nasihati dengan cinta. Teladan Rasulullah, ini gak usah disebut bu. Ibu udah sering denger, nanti kalau ibu begini ibu protes pulang-pulang. Kata Ustazah Roza, suami itu kudu lembut sama istri. Bantu pekerjaan rumah. Istri gak pernah cuci piring, suami gak pernah cuci piring. Gua kagak bisa, ya kan? Mendengarkan penuh perhatian. Suaminya disuruh duduk, pak dengerin pak. Apa? Tadi ceramah begini. Kan suaminya kan beda-beda. Ada yang mau denger, ada yang mau kagak ya. Nah jangan ibu praktekkan. Tapi ini ciri-ciri rumah tangga sakinah. Menunjukkan cinta secara nyata. Di I love you pak, nggak begitu. Ini udah tua, malu, ya. Kemarin teman saya anniversary, cium pipinya. Apa kata suaminya? Hujan disambar geledek. Kenapa bah? Kagak mau gua cium bini gua depan orang. Nah tuh, kan itu sudah tidak ada. Anniversary berikanlah. Mama tuh Masya Allah sudah 25 tahun jadi istri yang terbaik buat papa. Gak perlu dekat orang. WA. Di WA. Baik, akhlak baik adalah kunci rumah tangga kita tenang. Cara menumbuhkan cinta, kita sedikit lagi ya bu. Udah mau habis ya. Cara menumbuhkan cinta sabar. Sabar. Ibu harus banyak sabar. Sabar itu bukan kecewa. Sabar itu bukan diuji. Tapi sabar untuk kita menciptakan agar rumah tangga kita tenang. Kalau istrinya suka emosi, suaminya emosi, kalau kata orang kampung dulu, batu diadu dengan batu keluarnya api.
makanya berantem, ya kan? Kemudian tumbuhkan cinta itu dengan rasa syukur. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Dibelikan mobil mewah. Syukur alhamdulillah. Kalau ada. Kalau enggak, cembetut ya. Kita harus mensyukuri apa yang ada. Ada rumah hanya sepetak 30 cm. 30 meter persegi, alhamdulillah. Enggak kehujanan, enggak kepanasan. Dibeliin baju jersey, alhamdulillah. Tidak harus tidak harus seruti katanya. Masih ya, alhamdulillah. Fokus pada kebaikan suami, ya Bu. Kemudian ucapkan terima kasih, Bu. Jangan sungkan-sungkan ucapkan terima kasih. Karena saya juga merasakan istri itu suka males mengucapkan terima kasih, betul? Dibawain suami nasi bungkus sama rendang sama telur rebus, terima kasih. Dibawain suami, apalagi Bu, sate. Nah, martabak telur, terima kasih. Apalagi dibawain suami emas intan terima. Iya, nasi bungkus aja terima kasih, apalagi diberikan emas intan berlian. Terima kasihnya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Banyak terima kasihnya. Syukur membuat hati kita lapang, betul? Ibu kalau memikirkan teman kita punya berlian baru, kan? Bajunya sutra, ibu stres, betul? Stres, nanti gulanya naik. Ibu tahu nggak gula naik kenapa? Bukan makan lontong 10. Mikirin tetangga rumahnya udah bercat, iya. Ini mau lebaran kan? Rupanya tetangga kita udah siap tas baru, sepatu baru, baju baru. Kita belum ke Tanah Abang. Kita belum ke Tanah Abang. Ibu nggak boleh stres, harus bahagia, bersyukur. Nah ini terakhir peran ibu dalam rumah tangga. Ibu udah dengar. Ibu madrasah yang paling utama. Ya, sekolahnya suami sama ibu, sekolah anak sama ibu, betul? Istri yang cerewet suaminya emosi. Ibu yang cerewet anaknya. Cerewetnya gimana Bu Rosa? Berkelebihan. Bawel. Ya, jadi jangan terlalu bawel. Kecuali kalau ikan bawel. Enak. Kudu harus bijak. Ibu yang tenang insya Allah rumahnya damai. Ini enggak ya. Dia ngomel di dapur kedengeran ke rumah tetangga. Kamu sih Pak ngasih uang cuma 10.000, makan aja tuh tempe. Ya kan? Kedengeran sampai sebelah. Harusnya nggak ketahuan makan tempe tapi ngomel. Maka dari itu ibu yang kuat dengan Allah rumahnya akan kuat. Sekarang renungan Bu, apa renungan? Suami kita jadikan malaikat. Apa Bu? Suami jadikan malaikat. Kalau suami dijadikan mohon maaf cecunguk kita ya susah. Apa Bu? Ada nggak begitu? Ada, kadang-kadang ada istri ini yang kelewat batas. Dia nyari duit, dia punya pangkat, suaminya udah dah, levelnya udah di bawah. Nah itu lebih bahaya lagi, daripada salah berdosa mending berpisah. Daripada berdosa mending berpisah. Tapi kalau bisa beriman, jadikan suami malaikat, rumah tangganya tenang, tentram. Maka cintanya terus tumbuh, tidak bertahan di sana saja. Terakhir, istri bukan tanpa salah, betul? Kita nih Bu selalu salah, betul? Yang gak pernah salah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah nggak pernah salah. Kita manusia. Terakhir, kita harus belajar. Di mana belajar? Nih, di sini Bu, di majelis taklim kita belajar. Di teman-teman kita belajar. Di tempat-tempat yang banyak bicara-bicara baik kita maka carilah kelompok-kelompok yang baik. Terakhir, ada nih quote-nya Bu, rumah tangga bahagia bukan tanpa masalah. Betul? Semua kita punya masalah, tapi kesediaan saling memaafkan, insya Allah rumahnya tenang. Paham ya Bu ya? Paham. Bu, bahasanya nyaman atau tidak nih hari? Emang kita ketus nih, emang kita agak vulgar nih, tapi untuk kenyamanan rumah tangga. Ibu-ibu pengajian adalah penopang negara. Kalau ibu-ibu pengajian ini semua rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, negara kita aman, damai, sentosa. Ya, karena anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleha, generasi emas insya Allah. Nah inilah mungkin hari ini yang saya mau sampaikan. Mari kita rawat cinta dengan iman. Mari jawab rumah tangga dengan sabar. Mari kita libatkan Allah dalam segala masalah. Bu, capek? Capek. Bu, boleh berdiri nggak sebentar? Berdiri Bu. Saya tahu kalau yang nggak bisa berdiri saya bantu. Berdiri sebentar Ibu. Biar Ibu nyaman. Ya udah boleh pinggangnya kiri kanan. Ini udah dari pagi duduk kan? Ya. Oke Bu. Ibu pernah dengar nggak tepuk sakinah? Pernah? Saya nggak ada handphone nih. Ada handphone ya? Di KUA ya. Saya kalau